Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Kiranya jemaat Tuhan semua dalam kondisi sukacita dan iman yang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekalipun mungkin di antara kita ada yang sakit, tetapi iman kita jangan sampai sakit. Yang sehat, puji Tuhan, bisa menikmati berkat kesehatan pada hari ini. Jemaat Tuhan, kita ketemu kembali pada hari ini dalam khotbah kuis Alkitab bulan keluarga. Dan sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan daripada Roh Kudus dalam mendalami renungan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kami nikmati. Pada malam hari ini kami berkumpul bersama dengan keluarga yang akan mendengarkan renungan dan sekaligus di saat yang sama mengerjakan kuis bulan keluarga. Berkatilah Bapa, di waktu-waktu ini kami boleh mendapatkan berkat rohani, kekompakan, kesatuan dalam keluarga, serta mendapatkan bekal rohani dalam membangun sebuah keluarga yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu dalam waktu kami pada hari-hari ini untuk merenungkan firman Tuhan dan juga meresapi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerahnya yang telah menuntun kita semua pada hari ini di bulan Oktober ini, di mana kita semua tahu di bulan Oktober ini gereja kita merayakan yang namanya bulan keluarga. Dan dalam bulan keluarga ini akan ada juga yang namanya khotbah tentang keluarga yang menjadi bagian dalam meramaikan kegiatan kita selama 1 bulan Oktober ini. Dan tentunya kita juga akan mengikuti yang namanya kuis Alkitab bersama di dalam renungan pada hari ini. Jemaat Tuhan, kalau kita bicara soal keluarga itu bisa saja bicara soal ayah, ibu, dan anak-anak. Secara umum mungkin kita juga mempunyai pemahaman yang seperti itu. Tetapi keluarga juga bisa dalam pengertian beberapa orang yang tinggal di dalamnya memiliki satu ikatan dan saling memiliki ketergantungan satu sama yang lainnya. Itu adalah keluarga. Bahkan di dalam pengertian yang rohani, jemaat Tuhan, kita semua adalah satu keluarga. Kenapa begitu? Ya, yaitu adalah keluarga kerajaan Allah atau warga kerajaan sorga atau keluarga kerajaan sorga. Nah jemaat Tuhan, mengapa kita semua disebut keluarga kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Ya, tentunya itu semua karena kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi satu keluarga. Sekalipun kita berbeda-beda suku, budaya, adat, ras, tetapi kita satu dalam iman di dalam Yesus Kristus yang menjadikan kita adalah sebuah keluarga kerajaan Allah. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan yang saya berikan pada hari ini temanya adalah keluarga adalah benteng perlindungan. Sekali lagi, keluarga adalah benteng perlindungan. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara soal benteng perlindungan berarti kita bicara soal pertahanan. Dan kalau bicara soal pertahanan berarti kita bicara soal adanya serangan. Dan kalau kita bicara soal adanya serangan berarti kita bicara soal adanya musuh yang menyerang. Nah siapa yang menyerang itu? Nah saya akan awali dengan pembahasan musuh utama orang percaya gitu ya. Dan kita tahu semua bahwa musuh berat orang percaya itu adalah si jahat atau si iblis, Syaiton Nirojing. Ya, itu adalah musuh atau boleh dibilang lawan terberat orang percaya gitu. Nah, kita bisa mendapati hal itu dari beberapa kebenaran firman Tuhan yang mengatakan demikian. Contohnya di Roma pasal 6 ayat 18. Dahulu kamu adalah hamba dosa, kemudian menjadi hamba kebenaran. Nah jemaat Tuhan, kalau dikatakan dahulu adalah kamu hamba dosa, maka kalau hamba dosa tuannya adalah dosa. Dan dosa itu jemaat Tuhan sudah menjadi hakikat hidup dari si iblis atau si jahat. Dengan kata lain, kalau di antara kita ada yang belum percaya Yesus, maka kita yang belum percaya Yesus itu adalah orang yang menjadi hambanya iblis. Karena kalau tidak hambanya iblis ya berarti hambanya Yesus. Hanya dua itu saja. Nah kemudian ketika kita menjadi percaya kepada Yesus,
adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mengalami lahir baru. Jadi kita percaya Yesus dan kita otomatis berubah statusnya yang tadinya hamba dosa menjadi hambanya Tuhan Yesus. Nah jemaat Tuhan, maka dari itulah tuan yang lama, yaitu dosa, dan dalam hal ini dosa itu adalah hakikat si iblis. Tuan yang lama, yaitu si iblis itu sendiri, tentunya tidak akan segan-segan berusaha sedemikian rupa untuk menghambat Bapak Ibu dan saya. Ya, untuk menghambat Bapak Ibu dan saya dalam bertumbuh dalam iman. Dan juga sedemikian rupa iblis akan berjuang untuk mengambil kita kembali, untuk balik ke menjadi anak-anaknya iblis. Nah, tentunya ini adalah sebuah serangan dari si jahat itu sendiri. Itu sebabnya jemaat Tuhan, setelah percaya kepada Yesus, setelah kita hidup baru di dalam Yesus, kita akan bertemu dengan banyak perkara dan banyak masalah yang tidak lain tidak bukan disebabkan oleh si iblis yang menggoyahkan iman kita. Nah jemaat Tuhan, iblis itu adalah musuh utama orang percaya. Nah tema kita hari ini adalah keluarga adalah benteng kehidupan. Nah apa hubungannya iblis sebagai musuh utama orang percaya dengan keluarga kita? Apa hubungannya? Nah kita tahu bersama bahwa Allah pun membentuk manusia pertama di dalam sebuah relasi keluarga. Dan ketika Allah membentuk relasi keluarga itu, pasti Allah memberikan misi yang harus dikerjakan untuk setiap keluarga yang dipilih oleh Allah. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah Alkitab, keluarga siapa saja yang dimaksudkan itu, yang dipakai Allah untuk setiap misinya Allah? Ada beberapa keluarga. Yang pertama, keluarganya Adam dan Hawa. Apa misinya? Memperbanyak komunitas manusia. Itu jelas. Keluarganya Nuh. Apa misinya? Membangun generasi baru manusia yang takut akan Tuhan. Itu keluarganya Nuh, karena waktu air bah itu hanya keluarga Nuh yang selamat. Keluarganya Abraham. Apa misinya? Misinya membangun bangsa yang imamat, yang nanti akan sebagai bangsa imam atas bangsa-bangsa lain, yaitulah bangsa Israel. Keluarganya Daud. Apa misinya? Menegakkan rencana keselamatan Allah dari keturunannya. Kita tahu Mesias itu selalu digembar-gemborkan dengan kata-kata keturunan Daud. Nah itu berarti keluarga Daud dipakai untuk menjadi misi penegakan rencana keselamatan dari Allah. Keluarganya Yusuf, untuk apa? Misinya merealisasikan keselamatan Allah dari rahim Maria istrinya. Jadi Yusuf suaminya Maria dipakai untuk menyatakan, untuk merealisasikan misi keselamatan Allah Bapa di sorga dari rahim Maria istrinya itu sendiri. Dan tentunya keluarga kita. Apa misinya? Keluarga kita diberikan misi oleh Tuhan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah jemaat Tuhan, artinya keluarga kita itu sangatlah menaruh peran penting dalam misi Allah. Oleh sebab itulah keluarga kita merupakan sasaran empuk dari serangan si iblis yang adalah musuh utama orang percaya. Keluarga kita haruslah menjadi benteng perlindungan, dan setiap orang percaya ketika bersatu dalam sebuah keluarga tentu akan menjadi kuat. Jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang faktanya tidak semua keluarga Kristen siap menjadi benteng perlindungan. Mengapa kok sampai ada keluarga Kristen yang belum siap menjadi benteng perlindungan dari serangan-serangan si iblis? Nah kita semua tahu bahwa tidak semua keluarga Kristen itu sadar akan kebutuhan perlindungan rohani dalam keluarganya. Ini jangan sampai terjadi dengan keluarga kita. Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus aware dan sadar bahwa keluarga kita itu butuh yang namanya perlindungan rohani. Kenapa kok sampai banyak keluarga Kristen yang tidak sadar akan kebutuhan rohani dalam kehidupan keluarganya? Ya kembali lagi, karena dalam keluarga tersebut terlalu banyak fokus kepada urusan duniawi sampai-sampai melupakan urusan dengan Tuhan.
Sekali lagi, jangan sampai keluarga kita terlalu banyak fokus urusan duniawi sampai lupa urusan dengan Tuhan. Ingat ketika iblis merasuki seseorang yang kerasukan setan, datanglah Yesus di Genesaret. Kemudian orang itu menjumpai dan mengatakan si iblis itu, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Iblis gak mau punya urusan dengan Yesus. Nah, jangan sampai kita meniru si iblis. Dengan duniawi kita mengurus segala sesuatu, tapi kita lupa berurusan dengan Tuhan. Itu akan membuat keluarga kita akan rentan dan ringkih terhadap serangan yang mematikan dari si jahat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lantas kalau begitu, apa yang harus dilakukan sebuah keluarga untuk bisa menjadi benteng perlindungan? Apa yang harus dilakukan bagi sebuah keluarga untuk bisa menjadi benteng perlindungan? Yang pertama adalah menghadirkan kerajaan sorga di tengah keluarga. Ya, menghadirkan kerajaan sorga ini artinya sama dengan seperti di dalam ungkapan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Ya, apa maksudnya kalimat tersebut? Datanglah kerajaanmu dalam sebuah doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arti dari kata datanglah kerajaanmu itu adalah menghadirkan suasana sorga di dalam keluarga. Dan untuk melakukan itu, sekali lagi ya, untuk menghadirkan suasana sorga dalam keluarga, ada hal yang terlakukan, yaitu hidup menuruti segala yang dikehendaki Bapa di sorga. Jadi ketika sebuah keluarga hidupnya nurut, taat, tunduk, patuh pada kehendak Tuhan, maka keluarga itu mencerminkan suasana kehidupan kerajaan surga. Nah, jemaat Tuhan, pastikan dalam rumah tangga kita, keluarga kita adalah orang-orang yang berisi orang-orang yang tunduk, taat, patuh kepada kehendak Bapa di sorga. Ini penting sekali. Karena dengan hal seperti itu menjadikan keluarga kita benteng perlindungan yang teguh. Nah, sekarang hal praktis apa contohnya dalam kehidupan keluarga yang mampu mencerminkan kehidupan kerajaan sorga? Hal praktis apa yang menjadi contoh nyata dalam sebuah keluarga yang mencerminkan kehidupan kerajaan sorga? Dalam pengertian sederhana, kita bisa menjawab, ya, melibatkan Tuhan dalam keluarga. Melibatkan Tuhan dalam keluarga, ini sesuatu hal yang kalimat yang umum. Ada dasar firman Tuhannya dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan demikian. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jemaat Tuhan, ayat itu menjelaskan dua aksi yang sangat perlu dilakukan dengan seimbang oleh orang percaya. Apa saja dua aksi yang perlu dilakukan dengan seimbang oleh orang percaya berdasarkan ayat tersebut? Baik, yang pertama, kalau orang membangun rumah tanpa melibatkan Tuhan maka sia-sia. Artinya, membangun di sini itu bisa bermakna jasmani, membangun bangunan fisik rumah atau bahasa Inggrisnya house. Ya. Membangun house fisik rumah, kita harus melibatkan Tuhan. Dan bisa juga bermakna rohani, yaitu membangun relasi dalam rumah atau membangun relasi dalam keluarga, yaitu home. Membangun house itu gak sama dengan membangun home. Home itu adalah bicara soal relasi dalam sebuah keluarga. Makanya ada istilah home sweet home, bukan house sweet house. Ya, home sweet home itu bicara soal relasi rumah, di mana rumah itu isinya orang-orang yang benar-benar punya relasi yang baik. Nah, tentunya jemaat Tuhan, dua-duanya ini membutuhkan Tuhan. Tetapi yang paling ditekankan di sini adalah bukan masalah bangunan fisiknya, melainkan relasinya, home-nya itu sendiri. Yang diutamakan adalah home yang lebih kepada relasi sebuah keluarga di rumah. Artinya begini, oke lah bangun rumah
masang pondasi betul melibatkan Tuhan, kita berdoa untuk beli semen, kita berdoa, tukang-tukang kita doakan, betul. Tetapi apakah cukup itu? Tidak. Ketika bicara bangun itu sudah melibatkan Tuhan, tetapi kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai relasi, yang takut akan Tuhan, ya sama aja. Rumahnya rohani, orang-orangnya rohana semua. Nah, ini sesuatu hal yang jangan sampai terjadi. Artinya apa? Home, relasi rumah di dalam keluarga itu jauh lebih penting ketimbang bangunan. Makanya Bapak Ibu mau ingatkan film Keluarga Cemara, rumah yang gubuk tetapi mereka dengan sejahtera. Bukan bicara soal fisiknya rumah yang membuat mereka sejahtera, tetapi bicara soal home-nya. Keluarga Cemara itu adalah keluarga yang awalnya kaya raya kemudian bangkrut. Tetapi justru dalam kebangkrutan rumah yang kecil yang gubuk itu, mereka hidup dengan damai dan menjadi home sweet home. Kemudian kalau pengawal berjaga-jaga, ini yang kedua. Pengawal berjaga-jaga tanpa melibatkan Tuhan juga sia-sia. Artinya pengawasan jasmani, perlindungan lengkap, ini lengkap, ya kan ya. Luar biasa. Kita tahu bangsa Israel itu contohnya. Kurang apa bangsa Israel di zaman sekarang ini? Mereka punya yang namanya Iron Dome, David Sling, roket-roket untuk penangkal rudal sebagainya. Itu adalah perlengkapan jasmani. Tetapi jika bukan Tuhan yang menjaga sia-sia, sehingga mereka nggak boleh lupa Tuhan. Artinya begini, ketika pengawal berjaga-jaga bukan mengandalkan senjatanya, tetapi mengandalkan Tuhan yang melindunginya. Nah itulah, artinya penjagaan rohani itu juga menjadi penting di sini. Sehingga sia-sialah jikalau hanya berfokus kepada penjagaan jasmani tanpa mengurusi penjagaan rohani. Sebab Tuhan yang menentukan semuanya dalam hidup manusia. Dua anak kalimat tersebut memberikan penekanan penting yang sama jemaat Tuhan, bahwa setiap manusia atau setiap usaha manusia yang dilakukan dan dikerjakan jika tanpa melibatkan Tuhan, sekali lagi, usaha apapun manusia, mau ngapain manusia, jika tanpa melibatkan Tuhan, itu dibilang menjadi sia-sia. Pengkhotbah pasal 1:14 mengatakan demikian. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Ya maksudnya manusia maksudnya. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bayangkan Bapak Ibu, usaha itu digambarkan seperti menjaring angin. Angin dijaring dapatnya apa? Enggak dapat apa-apa, sia-sia. Jemaat Tuhan, apa kalau begitu pengertian yang paling benar atau pengertian benar dari kalimat melibatkan Tuhan dalam hidup kita sebagai keluarga Kristen? Melibatkan Tuhan itu bukan dalam pengertian seperti kayak orang-orang duniawi memanggil jelangkung, hadirlah di sini ya Tuhan, oh hadirlah di sini ya Tuhan, pakai jambi-jambi gitu, bukan. Datanglah ya Tuhan, enggak seperti itu. Melibatkan Tuhan nggak seperti itu. Tuhan bukan jalanku seperti itu. Kenapa? Itu nggak berlaku dalam iman Kristen. Sebab Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang maha hadir tanpa kita panggil. Jadi berbeda konsepnya. Jadi melibatkan Tuhan itu bukan kalau kita panggil Tuhan gini-gini. Itu konsep perdukunan. Kita panggil Tuhan dari sini, nggak perlu dipanggil. Melibatkan Tuhan bukan bicara soal seperti itu. Tuhan itu maha hadir. Sebelum kita ada di situ, Tuhan sudah di situ. Dia maha hadir. Tidak ada tempat di dunia ini yang nggak ada Tuhan. Semua ada Tuhan. Jadi maksudnya apa kalau begitu? Maksudnya adalah menghadirkan Tuhan itu atau melibatkan Tuhan itu artinya sebuah keluarga itu mampu untuk hidup dalam persekutuan sebagai persekutuan orang percaya dan dalam hal melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan Bapa kita di surga. Maka disitulah kerajaan Allah dinyatakan dalam makna melibatkan Tuhan, dan disitulah keluarga bisa menjadi benteng kehidupan. Jadi jemaat Tuhan, melibatkan Tuhan itu adalah bagaimana keluarga itu menghidupi relasi dengan Tuhan, taat, tunduk, patuh kepada kehendak Bapa di surga. Itu melibatkan Tuhan.
Jadi apa yang harus dilakukan sebuah keluarga untuk menjadi benteng perlindungan? Yang pertama dia adalah menghadirkan kerajaan sorga di tengah keluarga. Yang kedua, ada kesehatian dalam keluarga. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesehatian dalam keluarga ini penting sekali. Mengapa kesehatian dalam sebuah keluarga menjadi penting untuk membangun benteng kehidupan? Nah, jemaat, pertanyaan ini sering kurang disadari oleh begitu banyak keluarga Kristen saat ini. Mengapa hal itu penting untuk disadari? Ya karena memang seringkali kesehatian dalam keluarga itu akan terus tergerus oleh berbagai kesibukan kita, bahkan konflik-konflik di dalam rumah tangga sehari-hari yang sepertinya tidak akan bisa lepas dalam kehidupan kita. Kasih dan empati yang seharusnya melandasi kehidupan berkeluarga perlahan tetapi pasti akan sedang terus memudar dan justru akan digantikan dengan berbagai macam jenis konflik batin yang tentunya mendukakan Roh Kudus. Itulah kenapa pentingnya kesehatian dalam membangun benteng kehidupan dalam sebuah keluarga. Dalam kesehatian itu memuat beberapa macam unsur di dalamnya, jemaat Tuhan. Nah, apa saja unsur yang terkait dalam sebuah kesehatian dalam sebuah keluarga Kristen? Dalam Filipi pasal 4 ayat 1-2 mengatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi jemaat Tuhan, unsurnya ya tadi itu, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dan sebagainya. Jika dalam kehidupan berjemaat saja kesehatian sangat ditekankan, maka terlebih lagi dalam kehidupan keluarga, kesehatian juga harus ada di dalamnya. Kesehatian juga bisa diartikan kekompakan atau kerjasama di dalam keluarga. Tapi ingat jemaat Tuhan, ya, kompak, satu hati, tapi ingat, kompak untuk hal yang benar. Yang benar tentunya, ya, bukan kompak untuk hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kekompakan seperti itu jelas tidak akan mendatangkan berkat Tuhan. Kompak harus kompak untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, di Alkitab itu ada kisah pasangan suami istri yang kita bisa katakan dia sehati sepikir, kompak, sepakat. Tapi sayangnya mereka sepakat membohongi Rasul Petrus dalam memberikan persembahan dari hasil jual tanahnya. Mereka kompak sih, tapi sayangnya kompaknya untuk hal yang keliru, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, siapakah nama pasutri yang dimaksud dalam kisah tersebut dalam Alkitab? Ya, jemaat Tuhan, kesehatan yang baik adalah kesehatan yang berkenan kepada Allah. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi contoh sebuah kesehatan yang baik dalam sebuah keluarga Kristen? Hal-hal apa saja yang menjadi sebuah contoh itu sendiri sebuah kesehatan yang baik dalam sebuah keluarga Kristen? Ada dua hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kesehatan yang baik itu adalah masing individu mengadopsi pikirannya Tuhan Yesus. Nah, artinya begini, dalam keluarga itu masing-masing mempunyai dasar berpikir yang sama dan tujuan yang sama. Jemaat Tuhan, silakan mereview kembali khotbah saya minggu lalu tentang keluarga yang berpikir secara rohani, bukan berpikir hal rohani. Itu seperti kayak orang Farisi dan ahli Taurat. Kita diminta untuk berpikir secara rohani, yaitu berpikir seperti Yesus berpikir. Itulah yang harus kita kejar. Jadi kesehatan yang baik adalah kesehatan yang punya pola pikir yang memuliakan Tuhan, punya pola pikir dengan tujuan yang sama, memuliakan Tuhan. Yang kedua,
Masing-masing individu menjalankan bagiannya, tugasnya dengan maksimal untuk kepentingan bersama. Nah ini, kesehatian yang baik itu seperti itu. Jalankan tugasnya, suami, jalankan tugasmu sebagai suami yang baik. Istri, jalankan tugasmu sebagai istri yang baik. Anak-anak, jalankan tugasmu sebagai anak-anak yang baik. Suami, istri, anak, atau mungkin relasi keluarga yang tidak berhubungan dengan suami istri, silakan jalankan tugasmu dengan baik, dengan maksimal, dengan kepentingan bersama. Dan itu merupakan sebuah goal yang dicapai. Sehingga ketika kita melihat seperti itu, keluarga itu digambarkan seperti sebuah tim. Ya, keluarga itu adalah sebuah tim. Ya, sebuah tim yang bersatu dengan peran yang berbeda-beda, menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan bersama. Itu kesehatian. Ya, sebuah tim. Nah, jemaat Tuhan masih ingat kan? Saya pernah ngomong soal tim ini. Apa itu akronim dari kata tim? Apa akronim kata tim? Ya, dalam bahasa Inggris saya menjelaskan di situ bahwa tim itu dari dari 4 huruf TIAM. Together, everyone, achieve more. Bersama-sama, setiap orang akan mencapai lebih. Itulah tim, itulah keluarga. Berjalanlah sebagai individu yang maksimal dalam tugas Anda masing-masing di sebuah keluarga. Karena keluargamu adalah timmu. Karena timmu adalah keluargamu. Jadi jemaat Tuhan, jika kita melakukan 2 hal tersebut di atas, niscaya melaluinya kita bisa membangun keluarga yang siap untuk menjadi benteng kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan renungan pada malam hari ini, tidak ada yang sulit jikalau Tuhan bersama dengan kita. Ingatlah bahwa keluarga adalah benteng kehidupan kita. Ingat itu, keluarga itu adalah benteng kehidupan kita. Jangan berjalan sendirian dalam keluarga, jalan masing-masing, jangan. Berjalanlah bersama dalam Tuhan, dalam keluarga. Jangan berjalan sendiri, berjalanlah bersama dalam keluarga. Dan kemudian keluarga, janganlah keluarga berjalan sendiri, tetapi keluarga hendaklah berjalan bersama dengan Tuhan. Individu dalam keluarga, jangan jalan sendiri, jalanlah bersama dengan keluargamu yang lain. Dan keluarga yang sudah berjalan, jangan jalan sendiri, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sebuah kata bijak mengatakan demikian: if you want to walk fast, if you want to walk fast, walk alone. Apa makna di balik kalimat itu? Jika kamu ingin berjalan cepat, ya udah jalan sendiri aja. Jika kamu ingin hanya sekedar mencari kecepatan, silakan jalanlah masing-masing sendiri secepat yang kamu bisa cepat. If you want to walk far, walk together. If you want to walk far, walk together. Apa makna di balik kalimat yang satu ini? Jika kamu ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama, jangan jalan sendiri. Jadi jemaat Tuhan, bagaimana kita realisasikan dalam kehidupan kita? Hidup ini masih berjalan, bukan? Dan berproses. Dan bisa saja jalan hidupmu itu masih sangat jauh pergumulannya. Dan bisa saja kita berjalan jauh dalam hidup ini. Dan ingat, ketika berjalan jauh, kita butuh berjalan bersama-sama. Bersama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan Yesus, supaya bisa berjalan jauh dan mencapai tujuan hidup oleh Tuhan, yaitu menjadi keluarga yang adalah benteng kehidupan. Jemaat Tuhan, jikalau keluarga kita masih belum bisa menjadi benteng kehidupan, tetaplah berjuang untuk itu. Jangan menyerah. Usahakanlah itu semua. Dan lindungilah keluargamu, libatkanlah Tuhan dalam hidupmu, dan teruslah berjuang bersatu hati dalam hidupmu. Sebab Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua, dan kiranya juga jemaat bisa menemukan pertanyaan di dalamnya dan menemukan jawaban di dalamnya. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah renungan firman yang singkat ini memberkati dan menginspirasi
menyadarkan kami semua bahwa keluarga kami adalah keluarga yang harus bisa menjadi benteng kehidupan, baik dari serangan dunia ini maupun serangan dari si iblis. Karena kami gak berjalan sendiri, kami berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga kami, lindungilah kami mau berjalan bersama dengan Yesus yang menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penjaga kami, Tuhan dan Gembala kami berdoa bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan telah selesai dan semoga jemaat bisa mendapatkan pertanyaan di dalam setiap renungan yang ada dan jawaban di dalam setiap renungan yang ada. Silakan nanti jemaat Tuhan mengklik link yang saya akan sharekan, yang sudah saya sharekan di grup wilayah masing-masing, dan kemudian ketik seperti biasa seperti kayak minggu lalu dengan jumlah pertanyaan berapa. Silakan dilihat di situ ada beberapa pertanyaan yang saya cantumkan di situ, dan kemudian disubmit, dikirim. Dan batas pengumpulannya adalah sebelum jam 22. Jam 22.00 adalah waktu terakhir untuk batas pengumpulannya. Nah, jikalau ada jemaat Tuhan yang tidak bisa atau bingung menggunakan Google Form itu sendiri, silakan tulis di kertas, kemudian tulis pertanyaannya dan jawabannya dan jawaban nama keluarganya. Kemudian foto jawaban itu dan kirimkan kepada saya di Japri bisa, atau ke panitia dalam hal ini majelis sebagai pelaksana kegiatan kuis bulan keluarga ini. Ya, itu saja info dari saya. Nanti akan saya nilai pertanyaan dan jawabannya. Jadi kalau pertanyaannya salah, jawabannya benar, itu juga ada nilai setengah. Tapi yang diminta adalah pertanyaan benar, jawaban benar. Nah, itu jemaat Tuhan ya. Baik, ditunggu saja nanti kabar siapa yang menang, keluarga mana yang menang. Dan biarlah ini menjadi renungan yang memberkati, tidak hanya membuat rame-rame saja, tapi memberkati jemaat Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat istirahat jemaat Tuhan, dan selamat tidur nyenyak malam hari ini. Saya mendoakan jemaat tidur nyenyak dan besok pagi bangun dengan sehat dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.